Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Babani Komara dengan NIM 33321701001. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS dari kecerdasan buatan. Nah, di sini saya menggunakan software dari Visual Studio Code. Karena menurut saya di sini software ini mudah digunakan karena banyak pengelola esensial dan lain sebagainya. Setelah membuka software pengen digunakan, selanjutnya itu download atau mengopi codingan, file codingan dari sini. Pertama yang menjalankan tersebut, kita merun process image. Kedua, run extract features. Ketiga, running features. 4, kita running train model train. Nah, yang pertama kita download dulu nih yang preprocess image. Kita dulu link. Kita bisa download atau bisa juga copy codingannya. Nah, copy codingannya bisa secara manual gitu kan. Lalu disalin. Setelah disalin, kita masukkan ke software yang digunakan tadi, terus codingkan di software tersebut gitu. Karena saya telah mendownload itu semua, langsung saja ya saya akan membahas yang dari pertama itu preprocess, yang kedua extract, yang ketiga itu evaluate features, yang terakhir train mode. Ini merupakan file dari yang sudah di running. Pada tabs Explorer, di sini terdapat evaluation result, yang dimana ini merupakan patokan awal sebagai acuan agar hasil maksimal. Jadi jauh berbeda di acuan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma dari preprocess image.py. Nah, program ini sudah saya running ya. Nah, ini ya. Di sini terdapat beberapa library, yaitu seperti yang dimana sebagai library prosesan, atau ada skin match inverse resize untuk mengubah skala gambar. Selanjutnya ada skin match color untuk memunculkan warna pada gambar. Selanjutnya ada class name ini untuk menambahkan klasifikasinya atau classifier, di mana klasifikasinya digunakan untuk normal, COVID, dan juga periodenya. Selanjutnya di sini ada image name in image list, yang berarti setiap gambar yang dimunculkan nantinya itu ada namanya atau ada muncul layarnya, dan dihasilkan itu untuk ditampilkan sehingga mendapati hasil yang minimal dan juga maksimal. Nah, itu maksimal, itu maksimal. Setelah itu kita run dan hasilnya seperti ini gitu. Nah, lanjut, yang kedua itu ada extract features. Nah, ini dia codingannya. Nah, ini juga saya running. Extract features digunakan untuk mengekstrak dari preprocess image yang setelah dikerjakan tadi. Dari preprocess yang tadi kita ekstrak lagi ke extract features gitu, sehingga extract tersebut itu saling berhubungan gitu. Untuk library yang digunakan ini, feature itu adalah sama seperti library yang digunakan dari preprocess gitu. Nah, di sini skema yang digunakan untuk proses data yang telah tersimpan. Oke. Selanjutnya di sini sama saja ya, class name untuk klasifikasinya, untuk COVID or normal, pneumonia ya. Di sini ada terdapat label 0, label 1, dan label 2.
di mana label 0 ini untuk COVID, untuk 1 untuk normal, untuk 2 ini ada fenomena. Di sini terdapat fitur full, terus ada juga wave curves untuk koefisiennya, untuk hubungan koefisien. Selanjutnya terdapat GLDN 1, 2, 3 dan GLDN 4. Dan ini untuk setelah itu program ini kita running, dan setelah di running hasilnya seperti ini. Dari 0 terus berjalan itu akan sampai 139 ya. Setelah itu kita ke evaluate features. Dan event features ada import seperti import Skippy. Ini digunakan untuk komputasi ilmiah karena perluasan dari Skippy. Selanjutnya adalah import cross. Import cross ini digunakan untuk menampilkan DAV input dari program diktor yang akan disimpan dalam distrak operasi tersebut. Selanjutnya ada Seaboard. Seaboard ini untuk membuat grafik dan statistik gitu dengan menggunakan terdapat dari NumPy, digunakan untuk menggunakan operasi komputasi tipe dalam numerik gitu. Selanjutnya ada Matplot ya, untuk ya visualisasi data gitu. Selanjutnya yang 9 itu adalah Screenatrix ya, matrix. Digunakan untuk membangun model pembelajaran mesin. Ya, pembelajaran mesin. Selanjutnya ada import pandas yang digunakan untuk membuat kabel, objek data dan lain-lain. Copy features untuk fitur dari si copy-nya gitu. Yang didapat ini tuh dari CopyMate ya, ini adanya CopyMate di dalam coding ini. Selanjutnya ini ada normal features sama kayak features tadi, namun ini untuk normalnya, dan digunakan juga normal math. Selanjutnya ada pneumonia features sama seperti sebelumnya, namun ini untuk pneumonia. Sini ada juga scores MP, ini digunakan untuk ya hasil scoresnya nanti gitu kan, seperti copy features ini gitu kan, dimana perbandingan nilai dari banding -1 copy features terus nama features 3 dibandingkan dengan -1, dan juga fenomena dibandingkan dengan -1. Dan untuk target sampai ke santai ini digunakan untuk dengan perbandingan -1. Selanjutnya terdapat Scene Max Color yang digunakan untuk gambar tampilkan itu nantinya itu di mix gitu, atau diproses lagi dengan dibandingkan dengan gambar awal, gambar acuan gitu. Di sini ini gambar acuan yang dimaksud. Setelah itu di running dan hasilnya seperti ini gitu. Nah, ini dia seperti ini. Dan berhasil, nggak ada error. Selanjutnya kita ke train model. Di sini adalah model tahapan akhir ya. Jadi di setiap laptop itu nantinya akan berbeda hasilnya gitu. Di sini terdapat from until import atau utilitas ya, yang berfungsi untuk melakukan sebagai proses utilitas, mulai dari membantu codingan menjadi portable atau menjadi praktis lagi di seluruh laptop. Selanjutnya terdapat copy features
sama ya COVID features ini. Untuk features dari si COVID yang juga diambil dari COVID juga itu sama. Namanya juga untuk normalnya, dan ini pneumonia, fitur pneumonia ya. Di sini terdapat X sama dengan MP konstanat ya, di mana untuk nilai-nilai dari COVID classifier yang sudah ditentukan algoritmanya gitu. Selanjutnya itu kita running. Ini dia hasil runningnya seperti ini. Nah, di sini bentuk conversion matriksnya. Nah, di mana saya ini 1 4 2 3 gitu kan. Dan sedangkan untuk gambar acuannya, kita buka gambar acuannya apakah sama atau berbeda gitu. Nah, ini dia. Pada gambar acuan di sini terdapat nilai 1 3 2 4 gitu. Sesuai matriks yang tadi. Sedangkan untuk hasil yang dapat dari itu saya ini 1 4 2 3 gitu. Mendekati dengan hasil 1 3 2 4 atau hasil acuan. Nah, hasil yang saya dapatkan acuan tadi ya, mendekati. Hasil ini akan berbeda dari spesifikasi laptop masing-masing gitu. Kalau saya ini hasilnya 1 4 2 3 25 0 0 itu atasnya. Sedangkan yang ini 3 2 4 menggunakan spesifikasi laptop yang sudah tinggi gitu ya, dibandingkan laptop yang saya gunakan. Lalu di sini ada model NPNG. Nah, di sini dapat beberapa gambar, di mana gambar model bentuknya seperti ini, seperti data, namun visualisasinya seperti kotak gitu, di mana terdapat input 1, input layer, inputnya 2,64 inputnya gitu. Terus ada dance sama sampai ke terakhir ini dance 2, dance lain dengan dance. Nah di sini dari corpusnya, terus ada juga average bar pulse pneumonia, ada yang untuk normalnya, ada juga yang COVID-nya. Nah, ini AUPOS pneumonia. Ada juga post label pneumonia, itu namanya ya. Bahwa ini bentuk pneumonia. Dan ini untuk normal dan juga untuk yang COVID ya. Berbesar sebentar, lihat. Untuk hasil dari configuration seperti ini, itu dihasilkan dari laptop perangkatnya masing-masing. Jadi itu saja pembahasan yang saya bahas ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Babani Bakomara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.